Oke, terima kasih Mas Indra. Pater dan teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya tentang trauma. Kebiasaan kita kan biasa gunakan kata itu. Kebanyakan kita menggunakan kata trauma. Tapi Pak tadi mengatakan jangan terlalu cepat menggunakan kata trauma. Yang mau saya tanyakan, kata yang pas sebelum kita mengatakan itu trauma itu apa? Oke, kalau dari saya Dari saya sebetulnya sebetulnya ya katakan ya saja katakan saja hal yang terkelihatan gitu ya. Misalnya, wah anak itu kayaknya sedih banget. Dia kok kelihatannya takut. Oh, orang ini kelihatannya bingung. Jadi kita sampaikan saja ekspresi, perilaku, atau hal-hal yang memang kelihatan. Karena memang itu kan yang terlihat sebelum saya menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya mungkin jangan-jangan nggak tepat. Jadi saya bisa ngobrol, misalkan, saya kalau lihat anak itu kok kelihatannya dia sedih ya. Nah, itu aja. Atau kok kelihatannya dia masih takut ya. Itu mungkin lebih memudahkan sehingga kemudian ketika kita minta bantuan atau bahkan kita bisa mengklarifikasi ke orang tuanya, benar nggak anaknya ibu ini masih takut? Benar nggak anaknya ibu ini masih sedih? Mungkin itu yang lebih pas ya daripada kita menggunakan istilah yang kalau orang dengar kata trauma ini nanti juga multitafsir gitu ya. Katakan aja seperti itu. Apa kesan yang bisa kita tangkap gitu ya. Ini pasti belum penilaian yang benar, cuman kan justru kesan-kesan itu yang menjadi penting untuk kita tahu, lalu langkah berikutnya apa. Berikutnya Kak Hilde. Malam Pak Indra, senang Selamat sekali malam. saya mendengarkan penjelasan tadi, luar biasa sekali ya Pak Indra. Tadi sempat menangkap ada SOP ketika kita turun di lapangan. SOP itu ada tim advance, ada tim modifikasi, kemudian kita harus ada briefing di awal. Mungkin Pak Indra bisa memberikan kita tips untuk kita tim relawan KKI yang ingin ke tempat bencana tersebut, diberikan sedikit gambaran semacam kerangka konsep untuk kita ketika turun, hal-hal apa saja secara sistematis yang harus kita listkan. Kita kan rata-rata relawan KKI ini Pak Indra adalah orang-orang yang bukan basic psikologi, bukan basic kedokteran, bukan basic perawat. Ya, biasanya memang saya akan kirimkan tim lebih karena bahkan kalau tidak bisa mengirimkan, tetapi kemudian tahu ada orang di daerah itu yang bisa saya kontak, saya bisa tanya dulu. Sekarang kondisi di sana seperti apa gitu kan? Jangan sampai kita kayak tiba-tiba mau datang tapi nggak ngerti kondisi terakhir seperti apa gitu kan? Itu penting gitu ya. Karena kalau tahu situasi kondisinya seperti apa, saya juga bisa punya rencana. Kalau gitu kita ke sana mau melakukan apa gitu. Jangan tiba-tiba sok tahu gitu. Udah yang penting pasti mereka masih sedih. Yuk kita besok menghibur aja. Tiba-tiba sampai sana mereka sudah ketawa-ketawa. Salah kan rencananya gitu ya. Maka kalau buat saya penting pertama-tama tahu dulu. Ini situasi kondisi terakhir seperti apa. Ya kalau nggak bisa kirim tim karena keterbatasan orang, karena keterbatasan sumber daya, ya sudah. Bisa WA kah, atau bisa tanya kah, atau bisa bagaimana ya, cari informasi. Yang penting itu poinnya. Nggak harus mengirimkan tim, tetapi tujuannya adalah kita tahu informasi terakhir. Nah, dari informasi itu barulah kita coba bikin rencana gitu ya. Kalau gambarannya kayak begini, kira-kira, oke, berarti rencana kita mau apa ya? Nah, kita juga pertimbangkan juga dari tim yang mau pergi berapa orang. Karena kan itu menentukan, jangan bikin rencana terlalu banyak, sementara hanya bersepuluh misalnya. Wah, ya nggak cukup gitu. Nah, tapi biasanya kalaupun punya rencana semacam ini, saya biasanya tidak akan buru-buru mengatakan bahwa ini rencana sudah pasti. Yang penting kita punya rencana. Nanti begitu sampai di sana, justru tugas kita adalah memastikan situasi dan kondisi ini seperti apa sebetulnya. Dan kadang-kadang kan cara kita cari tahu situasi kondisi justru tadi dengan cara ngobrol-ngobrol tadi, keliling misalnya. Ketemu dengan orang tua, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan remaja, untuk ngajak ngobrol aja. Biarkan ngajak ngobrol, tetapi harapannya mereka yang banyak cerita. Nah, dari situlah, misalnya hari pertama kita sudah datang, kemudian sudah minta izin sama kepala kampungnya lah, atau kepala dusunnya lah, lalu kita boleh ketemu. Bahkan kalau perlu kita bisa ngobrol dulu sama kepala kampung, sama kepala dusun ya, karena mereka yang paling tahu biasanya. Barulah kemudian di malamnya itu misalnya kita bisa ngobrol dengan tim. Jadi kalau kondisinya kayak begini, kita mau ngapain ini? Apakah rencana yang sudah kita susun cocok? Kalau nggak cocok, berarti apa yang mesti diubah? Nah, hal-hal semacam itu kan perlu didiskusikan. Dan yang saya katakan betul,
ini sebetulnya nggak ngomong orang latar belakang pendidikannya apa, tetapi kemudian lebih bicara tadi yang Ibu bilang justru itu yang paling benar ya. Yang penting punya hati, mau menolong, itu cukup sebetulnya sebagai sebuah langkah awal. Karena apa yang kita lakukan sebagai dukungan psikologis awal, sebetulnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja terbatas ketika kita menolong sahabat kita, terbatas ketika kita menolong keluarga kita. Nah, tapi sekarang mau diperluas, kita menolong orang lain. Gitu. Kalau kemudian sudah tahu mau melakukan apa, coba saja itu yang kemudian dilakukan. Saran saya, kalau tenaganya terbatas, sebaiknya memilih saja menolong orang yang betul-betul kondisinya butuh ditolong. Karena sebetulnya dalam situasi bencana gitu ya, yang sering kali saya lihat, bantuan itu sudah banyak kalau untuk anak-anak misalnya ya. Itu banyak banget. Sementara kadang-kadang orang nggak melihat yang penyandang disabilitas misalnya. Atau kadang-kadang orang nggak lihat yang lansia. Jadi kalau boleh memilih misalnya, saya akan mencoba justru membantu orang yang selama ini kurang mendapat perhatian. Karena buat apa kalau dengan segala tenaga yang terbatas ya, menolong orang-orang yang selama ini sudah banyak ditolong gitu. Tetapi itu lagi-lagi dipertimbangkan karena tenaga kita terbatas dan waktu kita juga terbatas. Saya ingat sekali ketika di Jogja, waktu itu di Klaten gitu ya, di gempa Jogja, dan juga di gempa Padang, kami memutuskan nolongnya adalah lansia. Kenapa? Karena selama ini nggak banyak di tangan. Ternyata mereka tuh butuh air panas di termos, bayangkan nggak? Sederhana. Buat kita tuh sederhana sekali kebutuhannya. Tapi tuh nggak pernah ada yang nanya ke mereka. Bayang, ya buat apa termos air panas, Oma? Ya, kadang-kadang tuh lansia itu kan dari pengalaman tuh seringkali jam 3 sudah bangun, jam 3 pagi ya, nggak bisa tidur lagi. Jam 5 bangun. Jadi mereka tuh kadang-kadang pengen bikin minuman hangat. Gitu. Tapi kan nggak ada. Kalau di rumahnya sendiri gampang. Tapi kan kalau di lokasi pengungsian nggak gampang. Ada sih, tapi di dapur umum. Lansianya harus jalan malam-malam jam 3 pagi. Ya susah gitu ya. Makanya waktu itu kita putuskan, yuk deket tendanya lansia kita bikinin satu pojok yang isinya termos dan sebagainya. Itu sederhana sekali loh. Kadang-kadang kita itu terlalu berpikir rumit-rumit. Harus bantu yang kayak gini, aduh nggak perlu gitu. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah membantu yang mereka butuhkan. Karena kadang-kadang adalah yang terjadi, kita menawarkan yang sebenarnya mereka nggak butuhin. Itu contoh. Atau ternyata lansia ini yang di waktu itu saya pergi ke Maluku ya. Mereka kan bahkan usia 70, 65 itu masih seger-seger badannya karena seringkali berkebun. Nah, di lokasi pengungsian katanya pegel-pegel. Kenapa? Ya tidak melakukan apa-apa. Bahkan ada satu lansia bilang kayak gini, kami ini kayak ayam nak katanya. Ayam gimana Bu? Saya bilang. Iya pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam dikasih makan. Habis itu suruh balik ke kandang. Kandangnya yaitu tenda katanya. Karena nggak ada aktivitas gitu. Kira-kira maunya gimana Bu? Maunya berkebun dong. Terus saya bilang lah berkebunnya di mana Bu kalau di pengungsian? Kira-kira selain berkebun apa? Ya yang bikin gerak-gerak apa ya katanya? Supaya gerak. Akhirnya kita bikin olahraga lansianya. Setiap pagi sama sore. Itu contoh gitu ya, contoh bagaimana kemudian ya lewat ngobrol-ngobrol itu kita jadi tahu gitu. Dan hal-hal semacam itu justru lebih membantu. Kurang lebih mungkin itu ya, satu, persiapkan diri dulu, tahu situasi kondisi terakhir. Kedua, sampai di sana pastikan bahwa situasi kondisi ini memang seperti itu. Lalu ketiga, kalau mau pilih prioritas, pilih kelompok yang selama ini justru kurang dapat bantuan. Dan kemudian yang keempat, jangan berpikir melakukan hal-hal yang harus hebat. Yang sederhana aja, yang memang benar-benar mereka butuhkan. Karena apa? Karena ya memang itu yang dibutuhkan. Dan kalau bisa, pertimbangkan melakukan sesuatu yang tetap bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketika kita pulang kembali ke daerah kita, mereka bisa melanjutkan. Ya contoh paling gampang apa? Saya tuh agak kurang setuju sebetulnya ketika ini contoh ya lagi-lagi ya, saya bicara di Maluku misalnya. Ada rombongan dari Jakarta datang dan kemudian biasanya anak-anak itu dikasih snack ya. Tapi snacknya itu yang snack apa ya, kayak saya sebut merek lah ya, mohon maaf ya, Top, Beng Beng, apalah segala macam itu. Yang begitu mereka pulang, itu makanan yang sebenarnya cukup mewah buat anak-anak. Habis mereka pulang yang kasihan orang tuanya kan. Anaknya yang merengek lah minta jajan, inilah. Yang belum tentu juga ada di kampung itu gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak terlalu merasa bahwa
Ada yang mengatakan memang, ya ini kan justru kesempatan mereka bisa merasakan seperti itu. Ya iya sih, cuman satu sisi saya agak berhati-hati dengan hal kayak gitu ya. Intinya adalah jangan sampai bantuan kita menyulitkan nanti setelah kita pergi. Kalau bisa membantu supaya mereka bisa melakukan sesuatu dan itu bisa dipertahankan. Contoh paling gampang yang tadi, yang para lansia itu. Ya, itu menjadi lebih penting ya, karena mereka tadi jangan lupa, mereka dalam proses pemulihan. Pemulihan tuh butuh waktu. Kalau mereka bisa melakukan sesuatu yang kemudian membantu mereka pulih dan itu mereka lakukan sendiri, justru itu tujuan bantuan kita berhasil. Bukan membuat mereka tergantung pada bantuan kita atau ketika kita sudah pulang mereka nggak melakukan itu lagi. Nah itu sebenarnya agak kurang pas gitu ya. Begitu jawaban dari saya. Mani, saya kembalikan dulu. Kak Indra, saya tanya ya Kak, maksudnya saya tuh kenapa Kakak tergerak ya mau jadi seorang volunteer? Itu pekerjaan tidak mudah Kak. Kalau ditanya kenapa, saya bingung juga tuh ya, karena nggak pernah ada yang nanya tuh setelah sekian lama ya. Cuman mungkin kalau saya sih berpikirnya Kak sudah berkeluarga ya? sudah. Tega dong, Sudah. tinggalin keluarga. Iya, makanya saya juga bingung. Tapi mungkin gini ya, saya merasa dalam hidup saya itu saya banyak banget ditolong orang gitu. Makanya saya bilang kalau saya nggak menolong orang kok rasanya gimana gitu ya. Dan entah gimana saya tuh terakhir-terakhir ini selalu terkesan dengan kata-kata bahwa kita itu saluran berkat untuk orang lain gitu. Ya, itu yang entah kenapa kata-kata yang baru saya temukan, kayaknya baru trending nih setahun terakhir untuk saya, itu yang mungkin pas ya. Karena saya menyadari bahwa saya sampai pada titik ini karena bantuan banyak orang, ya kalau buat saya rasanya ya cocok juga ya, apalagi saya merasa bahwa memang Tuhan banyak nolong saya juga dalam berbagai situasi, ya kenapa nggak saya lakukan hal yang sama gitu. Nah memang kemudian situasinya nggak gampang gitu ya. Saya bahkan pernah menghitung di tahun 2018 atau 17 ya, saya agak lupa, itu yang cukup intens di mana ada banyak sekali bencana dan saya harus pergi kemana-mana. Bayangkan nggak, dalam 1 tahun saya hanya ada di rumah 90 hari ya. Kebayang nggak, dari 365 hari, 200 sekian harinya di luar. Nah, tetapi memang kemudian ya hal ini pasti nggak gampang gitu ya. Karena kan saya harus mendiskusikan dengan istri saya, ngobrol, cerita kenapa begitu gitu ya. Dan kemudian juga pelan-pelan kan kemudian itu coba dikomunikasikan dengan baik sih, kalau menurut saya itu kuncinya gitu ya. Sampai kemudian kita menemukan pada titik mana nih kita bisa sepakat bahwa ini memang jalan yang bukan hanya saya mau gitu ya, tapi kami berdua sepakat bahwa jalan ini harusnya baik buat kita berdua gitu. Nah, memang kalau dengar cerita sih kayaknya gampang ngomongnya ya, cuman prosesnya itu panjang banget ya, jadi nggak semudah itu. Nah, lalu yang berikutnya juga yang kadang-kadang harus saya pertimbangkan adalah ketika saya mau memfokuskan perhatian untuk menolong orang lain, kadang-kadang yang saya lihat orang lupa dengan dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya nggak tepat gitu. Maka kayak tadi, walaupun saya hanya punya waktu 90 hari dalam setahun di rumah, tetapi kemudian saya berupaya membuat saya, anak saya, istri saya hubungannya baik gitu. Salah satu indikatornya dari anak saya adalah, Papa harus hafal nama-nama temanku nomor 1 sampai 37 di kelas. Ya, saya hafalin. Sehingga kalau saya pulang langsung ditanya, nomor 1 siapa namanya Pak, nomor 2. Jadi, tapi dia merasa bahwa saya terlibat dalam kehidupan anak saya karena saya hafal nama-nama temannya. Bahkan saya bisa nanya, itu gimana sih Feli kemarin, ini gimana gitu ya. Sama juga ya untuk anak saya yang laki-laki, anak saya 2 ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya bisa hadir itu menjadi penting gitu. Bukan masalah waktunya, tetapi jumlahnya ya. Tetapi kemudian saya terlibatnya gitu. Maka selalu, walaupun pergi kemana-mana, kayak tadi saya bilang ya, sebetulnya meluangkan waktu, salah satu yang kemudian perlu di-manage dalam konteks atau dikelola dalam konteks relawan ini adalah bagaimana juga kalau saya jadi ketua tim relawannya, saya memberikan waktu buat anggota saya untuk selalu berkontak dengan anggota keluarga di rumah. Itu penting. Jadi jangan kemudian, bahkan kadang-kadang itu saya wajibkan. Jadi misalnya, oke, ini sekarang saatnya kalian kontak orang keluarga, jadi kalian punya waktu senggang 2 jam. Harus gitu. Jangan kemudian memisahkan antara ini pekerjaan saya, keluarga saya di sisi yang lain nggak bisa gitu. Itu semua jadi satu. Maka kalau sudah punya jam terbang yang lumayan, ditunjuk jadi koordinator relawan, itu harus dilakukan. Paksa kalau perlu ya, anggota kita itu untuk selalu, kalaupun belum menikah, ya hubungi
bapaknya kayak ibunya kayak cerita kayak ngapain pacarnya kayak, tapi harus terus-menerus menjadikan bahwa pilihan ini bagian dari kehidupan saya secara utuh, jangan dipisah. Ini kehidupan saya sebagai keluarga kayak gini, ini kehidupan saya sebagai relawan kayak gini, nggak bisa gitu. Hal-hal kayak gitu tuh memang harus dari awal disadari dan dijadikan satu, jangan dipisah-pisahin. Kalau dipisah-pisahin jadi repot gitu. Ya kalau itu semua dilakukan sih, saya yakin sih lancar-lancar aja ya sebetulnya ya. Walaupun emang nggak mudah ya, karena kan harus beradaptasi. Anak saya aja sampai sekarang masih bisa protes kok kalau saya pergi melulu katanya gitu. Cuman saya ketawa aja gitu ya. Cuman ya udah nggak apa-apa, emang reaksi-reaksi yang wajar kan. Dan tinggal kita ajak ngobrol aja gitu. Dan nanti sesudah pulang ya terlibat itu, terus terlibat itu ya penting ya. Kan saya bagaimanapun kalaupun pergi, saya terakhir tuh ketika di Lombok itu sekitar 4 bulan, saya harus tinggal di Lombok, lalu di Bali itu, di Gunung Agung itu sekitar ya 5 bulan ya. Saya tinggal di Bali benar-benar dan tinggal di Lombok. Ya, tapi kan kalau sekarang kan sudah lebih enak ya. Ada WA, ada macam-macam lah. Kalau dulu waktu Jogja dan sebagainya agak susah ya. Tapi sekarang sebenarnya dengan teknologi semua itu dimungkinkan. Kita boleh bisa selalu berhubungan, dan itu buat saya penting ya, karena salah satu yang mendukung kita kan sebenarnya ya keluarga, entah itu bapak ibu kita atau istri suami atau pacar atau anak. Ya kalau nggak dikelola hubungannya ya tugas-tugasnya nggak bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang saya misalnya ya sebagai contoh, saya tahu nih harus ada laporan yang saya kerjakan karena saya baru pulang tugas gitu. Tapi kemudian ya udah saya main dulu sama anak saya sampai dia tidur. Setelah dia tidur, katakanlah jam 11, jam 12 malam, saya harus baru mulai bisa kerja. Ya, dulu rasanya capek banget gitu ya. Cuman kalau dinikmati lama-lama diyakinkan bahwa ya nggak apa-apa, memang ini yang harus dijalani, itu oke. Ya, oke-oke aja sih gitu. Gitu sih kalau dari saya, ini jadi kayak curhat ya. Saya sedikit ya. Silakan Pak Ya, Pater. Pak Indra. Oke, silakan Pak. Ya, Pater. Oke lah, terima kasih lah. Ilmu dan pengalaman banyak sekali. Kalau dikatakan bahwa ada kerapuhan mental, kesan saya pada Pak Indra ada kerapuhan mental tapi kurang rapuh. Mungkin seperti Wadas ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya yang juga saya sendiri tidak paham pertanyaan ini ya. Salah mungkin juga benar. Yang pertama itu muncul beberapa perasaan-perasaan tadi ya, yang juga disinggung sejak awal bahwa itu perasaan-perasaan yang wajar ya dalam keadaan yang tidak normal ya, perasaan normal dalam keadaan yang tidak normal. Di balik semua perasaan itu Pak Indra, secara psikologis itu apa sebenarnya akarnya itu ya, di balik itu, di balik perasaan itu. Kedua, apakah Pak Indra menemukan ada yang tidak mengalami perasaan-perasaan itu? Ataukah semuanya begitu? Ataukah ada yang matang atau dewasa? Apakah disebut begitu, matang dan dewasa, sekalipun ada bencana ya dia tetap enjoy dan lain-lain. Ya. Lalu yang ketiga, kepada penyintas, apakah kita bisa menjelaskan tentang bencana itu sendiri? Oke, yang terakhir, apakah orang yang terdampak bencana itu adalah penyintas atau hanya yang mengalami perasaan-perasaan itu? Oke, Pater. Iya, yang pertama kalau menurut saya kan sebetulnya yang terjadi itu adalah begini. Kita itu kan sebagai manusia akan merasa bisa menjalani kehidupan tuh kalau punya kendali. Ya dong, kalau saya punya kontrol atas hidup saya. Besok yang paling sederhana aja. Saya tahu bahwa besok pagi saya bisa makan, saya tahu bahwa besok saya masih bisa ke gereja. Saya tahu seakan-akan semua bisa saya ramalkan. Ketika semua bisa saya ramalkan, bisa saya atur, saya merasa tenang. Karena saya punya kendali. Secara mendasar kan manusia butuh ini supaya dia bisa menjalani kehidupannya. Nah, sementara di sisi lain, ketika sebetulnya kan kita membangun pandangan tentang semua ini bisa diatur supaya membantu kita, memudahkan kita menyelesaikan tugas-tugas, menjalani kehidupan. Karena kalau semuanya nggak bisa saya atur, saya bingung sendiri gitu ya. Ini hidup saya kok berantakan banget, saya bisa apa dan sebagainya. Nah, cuman pada titik tertentu kadang-kadang kita jadi merasa
semuanya itu bisa saya atur. Sehingga saya sangat terkejut, kaget ketika tiba-tiba muncul yang namanya bencana. Saya merefleksikan sendiri ya, ketika saya baru pertama menikah, gitu ya, saya tinggal di kontrakan di Jakarta, di Bendungan Hilir itu, saya merasa bahwa saya dan istri saya sudah mencoba mengatur hidup kami supaya lebih baik. Oke, kita nggak ada masalah gini-gini. Tiba-tiba semua yang kami punya habis gara-gara banjir. Itu salah satu pengalaman yang menurut saya sangat sangat berkesan buat saya, karena kayak saya diingatkan bahwa kamu boleh punya rencana, kamu boleh merasa kamu mengatur hidup kamu, tapi sebenarnya enggak gitu. Dari hati yang paling dalam kan sebetulnya saya tahu, ya saya mau begini, tapi kalau situasi berbeda kan saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya contoh adalah COVID-19 ini kan, saya sudah merencanakan beberapa hal, tapi tiba-tiba semuanya berantakan. Nah itu yang menurut saya menjadi dasar. Orang seringkali merasa bisa mengendalikan hidupnya, entah mengendalikan sangat sederhana ya, mulai dari soal nanti anaknya sekolah di mana, besok pagi makan apa, tapi tiba-tiba semua itu yang tadinya saya merasa berdaya menjadi tidak berdaya. Menurut saya itu dasar. Kalau dari saya refleksikan dari pengalaman saya jadi korban banjir juga dan ketemu dengan berbagai orang. Inilah yang kemudian memunculkan ekspresi-ekspresi emosi yang macam-macam. Ada yang marah karena merasa gue udah capek-capek, tiba-tiba harta gue hilang semua. Padahal ini semuanya dikerjakan halal, nggak korupsi, kenapa hancur? Kenapa yang hancur bukan si koruptor? Kenapa saya yang selama ini bayar pajak, nggak pernah korupsi, saya kerja halal, kenapa itu yang hancur? Kan kayak gitu ya. Saya merasa protes juga, karena menjadi tidak berdaya, karena saya sadar bahwa ternyata yang saya lakukan ini bisa jadi sia-sia dalam 2-3 hari, atau dalam 1 jam gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian muncul kalau buat saya di balik semua perasaan tadi. Lalu yang kedua, dari pengalaman saya, nggak ada orang yang tidak merasakan perasaan-perasaan ini. Kalau tadi Pater bilang soal kedewasaan, justru buat saya kedewasaannya adalah mengakui bahwa perasaan-perasaan ini muncul, menyadari mengapa ini muncul, dan kemudian bisa mengelola itu sehingga dia bisa pulih. Kedewasaannya justru di situ. Bukan menyembunyikan perasaan, tidak mengakui bahwa dia sedih, kecewa, dan khawatir, malah kemudian perilakunya jadi tidak baik. Kalau buat saya belajar dari pengalaman, justru orang-orang yang cepat pulih adalah orang-orang kalau di sini, kalau di bahasa Jawa itu ngomongnya legowo ya, berserah diri gitu ya. Ya sudah, saya sadar, saya tahu ini semua hancur, saya tahu bahwa ini membuat saya marah, kecewa, nah tapi dari sini semua saya mau bangkit dan mau memulihkan lagi. Itu contoh gitu ya. Bagaimana kemudian kedewasaan itu justru kalau buat saya muncul dari orang-orang semacam ini yang bisa dengan pulih. Mengakui, yang penting mengakui bahwa iya benar nih. Nah itu justru orang yang semacam ini yang biasanya terbantu untuk pulih dengan cepat. Memang kemudian nggak semua orang bisa seperti itu, maka kenapa tadi saya bilang ada orang-orang yang harus dibantu supaya kemudian bisa kembali pulih lewat temannya mungkin, lewat pendekatan-pendekatan psikologis mungkin, atau lewat yang lain. Tapi ada orang yang bisa memaknai itu sendiri dan kemudian dia bisa memulihkan itu. Gitu. Ya, dalam pengalaman hidup kita sendiri kan juga seringkali begitu ya, kita jatuh, kita marah, kita kecewa, kita berpikir sia-sia aja dong, gitu ya. Tapi kemudian, ya saya dewasa kalau saya bisa bangkit gitu ya. Nah, lalu memang kemudian yang ketiga yang disebut penyintas itu adalah semua gitu ya. Jadi memang selama ini kan sebutannya tuh korban. Cuman kalau rasanya kata-kata korban tuh nggak enak karena menempatkan mereka dalam posisi yang seakan-akan jadinya tergantung dan tidak bisa apa-apa gitu. Maka orang-orang yang terkena dampak bencana kita sebut penyintas karena terbukti setelah bencana terjadi mayoritas dari mereka bisa bangkit dan bahkan situasinya bisa lebih baik. Maka kita menyebutnya mereka sebagai pejuang kan, survivor gitu ya. Orang yang mengalami situasi sulit tapi kemudian memilih untuk bangkit dan mengatasi itu. Nah, kalau di Indonesia kan jadinya penyintas, tapi kalau bahasa Inggrisnya kan survivor gitu ya, dan mau menunjukkan bahwa ada orang yang mau berjuang, punya daya juang. Apakah ada yang terlewat oleh saya ya, Bahani, pertanyaannya? Tentang ini, apakah tentang bencana kita bisa... Ya. Oh iya, dalam konteks bencana, itu ada siklus. Pertama adalah mitigasi dan kesiapsiagaan, lalu tanggap darurat, lalu pasca bencana. Hanya saja memang edukasi tentang bencana ini mungkin perlu dipertimbangkan. Kapan itu akan diberikan? Karena ketika diberikan pada saat masih dalam situasi mereka berduka, kehilangan, tentunya ini tidak akan berdampak banyak ya.
Tapi kemudian kalau waktunya sudah lebih tepat, biasanya kalau saya tidak akan melakukan ini di 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau sebulan. Mungkin sesudah 3 bulan gitu baru saya akan pelan-pelan mulai edukasi soal bencana. Tetapi kalau pada saat bencana, kadang-kadang biasanya yang paling banyak pengen tahu kan justru anak-anak ya, karena mereka paling pasti nanya, ini apa sih Kak, banjir, banjir. Nah itu kita boleh mengajarkan itu. Tetapi untuk yang orang-orang dewasa misalnya, karena situasinya masih belum 100% pulih, tidak mudah untuk mengajarkan itu. Tapi yang menarik, saya justru kalau ngobrol-ngobrol sama lansia, itu malah lebih enak ya. Karena mereka justru akan cerita sejarah bencananya, apa yang terjadi waktu itu, dan ini kejadian ini sebenarnya, oh kalau dibandingin waktu itu Bang, ini mah, ya bukan apa-apalah. Nah justru hal-hal kayak gitu yang kemudian saya dorong, pernah ya saya lakukan satu kali gitu, saya minta si para lansia-lansia ini mendongeng buat anak-anak. Jadi kan para lansia ini kan waktu di, saya agak lupa di mana itu ya, saya di Jogja mungkin ya, atau di Klaten mungkin ya. Jadi waktu itu saya justru minta, yuk kita bikin acara di mana si orang lansia ini kita minta mendongeng dan anak-anak tuh mendengarkan dan mendongeng tentang gempa gitu ya, yang pengalaman lansia waktu itu. Cerita turun-temurun pengalaman orang-orang yang sudah lansia dan diceritakan ke anak-anak muda tuh seringkali menjadi saran yang efektif gitu. Jadi saya nggak memilih saya menjelaskan dengan sangat saintifik gitu ya, pakai ilmu pengetahuan. Jadi gempa tuh ada lempengan, gitu. Aduh enggak lah. Saya minta dulu nih orang-orang lansia ini, Bapak Ibu yang sudah lansia, untuk cerita kayak mendongeng ke anak-anak SD, SMP, SMA. Ya sambil kita duduk bareng, ya waktu itu masih belum ada COVID-19 ya, jadi masih boleh berkerumun, ngobrol, cerita. Dan ternyata banyak bahkan orang-orang tua, orang dewasa yang tertarik karena nggak pernah dengar ceritanya itu gitu. Nah itu contoh, Pater, kita bisa juga kemudian justru memberdayakan orang-orang yang ada di lokasi untuk kemudian bercerita dan mengedukasi tentang bencana itu kepada tetangganya, masyarakatnya di situ. Begitu, saya kembalikan dulu ke Mbak Hani. Sambung sedikit. Silakan Pater. Bagus sekali ya yang terakhir itu ya. Ada 2 hal lah Pak Indra. Ya. Yang pertama itu pasca bencana, saat kapan bagusnya kita lakukan yang kita bicarakan. Yang kedua itu ketika menulis sedikit informasi tentang webinar ini, betul pikiran baru pada saya bahwa yang dilakukan, yang mesti dilakukan seperti yang kurang lebih kita bicarakan ini, bukan cuma dalam hal bencana, dalam tanda kutip itu bencana massal, tetapi ada bencana-bencana individual, hanya pada keluarga tertentu, atau bahkan pada dalam keluarga ya, pada orang, 1 orang, 2 orang ya. Dalam keadaan seperti itu Pak Indra, pengalaman atau ilmunya kurang lebih mungkin ada Kak, yang mesti kita bisa lakukan, karena kita juga temukan yang begitu, bencana-bencana pada keluarga, atau semua anggota keluarga hanya 1 yang sehat, itu mungkin ada, itu bisa disebut bencana juga Kak. Pohon tumbang hanya pada 1 rumah. Terima kasih Pak Indra. Oke Pater, ya. Kapan bisa dilakukan itu memang kita perlu melihat, biasanya yang paling tahu adalah kita-kita yang sudah ada di situ, atau kayak tadi yang saya katakan, mengetahui dulu situasi kondisi masyarakat. Karena kadang-kadang mereka sudah cukup pulih gitu ya. Sehingga kita bisa mulai indikasi pulih atau tidaknya itu biasanya rutinitas sudah berjalan. Sekolah, kerja, rumah sudah mayoritas diperbaiki, aktivitas kemudian sudah mulai berjalan seperti biasa. Nah, mungkin itu saat yang tepat gitu ya. Walaupun lagi-lagi ini hanya 1 contoh saja Pater, karena memang tidak ada patokan gitu ya. Bahkan dari segi bulan, apakah 3 bulan, 6 bulan, kita nggak tahu gitu. Tetapi indikasinya adalah kalau masyarakat mulai melakukan aktivitas harian rutin secara normal, sama seperti sebelum bencana, mungkin ini saat yang tepat untuk kita mulai membicarakan itu. Gitu. Ya, membicarakan secara serius untuk bicara soal edukasi yang membantu mereka untuk siap juga begitu bencana, untuk menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi lagi. Tetapi kalau secara informal ya bisa tadi kita kemas dengan acara dongeng, cerita-cerita dari para warga senior ya, lansia yang ada di situ, itu bisa kita kemas dengan lebih menghibur ya sifatnya. Tapi kalau memang lebih serius, kita bisa cari waktu di mana kita melihat sebetulnya masyarakat sudah mulai hampir pulih ke situasi sebelum bencana. Itu patokannya di situ.
Lalu yang kedua, betul yang Pater bilang gitu ya, kalau dalam ilmunya sebetulnya dukungan psikologis awal itu dianggap penting dalam situasi krisis. Nah, yang disebut situasi krisis itu ada yang skupnya individu, jadi hanya satu orang mengalami, maka saya tetap bisa mendatangi, ngobrol, ngajak cerita. Ya, prinsip DPA-nya sama. Saya memperhatikan bahwa ini kok di kelas kayaknya dia berubah nih. Ya, saya bisa ngobrol. Saya lakukan DPA. Saya perhatikan bahwa ada satu yang butuh bantuan, saya ajak ngobrol, lalu kalau perlu saya hubungkan. Bahkan juga bisa itu dilakukan di lingkup lebih besar sedikit di keluarga, seperti yang Pater sampaikan. Caranya sama, kita datengin, kita merasa bahwa di keluarga ini ada yang kemudian menghadapi situasi yang sulit, gitu ya. Kadang-kadang kita juga bahasakan situasi sulit. Lalu dari situ betul kita harus mencari tahu dulu apa yang dibutuhkan. Siapa? Oh, ternyata di keluarga ini ada satu orang yang bisa bantu. Lalu kemudian kamu kira-kira butuh bantuan apa? Ini contoh waktu itu saya di Maluku gitu ya. Ada satu keluarga, biasanya penyandang disabilitas itu kan selalu disembunyikan. Persis di keluarga ini, nggak pernah dibuka bahwa anak mereka disabilitas. Dan selama ini yang mengurusi itu adalah si tantenya, katakanlah begitu. Nah, karena bencana, tante ini meninggal, lalu kemudian si penyandang disabilitas ini jadi terabaikan, bapak ibunya juga stres karena ini siapa yang ngurus, karena bukan mereka selama ini. Tetapi saya bisa dapat data itu karena kemudian kita keliling kan, kunjungan ke rumah-rumah. Kalau di Maluku waktu itu mereka masih sebagian sudah tinggal di rumah-rumah yang semi permanen gitu ya. Lalu dari situ kita ajak ngobrol lah orang tuanya. Apa sih sebenarnya kesulitannya? Bagaimana ya supaya si anak ini tetap bisa baik, tapi juga orang tuanya tidak stres segala macam dan lain-lain. Akhirnya kita coba linkkan dengan teman-teman dari dinas sosial maupun dinas kesehatan. Ternyata waktu itu ada bantuan tuh dari pendamping disabilitas. Tapi saya kasih pesan, jadi gini, Pak, Bu, nanti kalau petugasnya datang, Bapak Ibu salah satu juga mendampingi, jadi Bapak Ibu juga tahu gitu, mesti apa yang dilakukan. Nah itu contoh gitu ya, bahwa sebetulnya bisa kita melakukan DPA bahkan di tingkat keluarga. Tetapi kemudian yang perlu dipastikan adalah bahwa supaya kemudian semua bantuan yang diberikan itu betul-betul memberdayakan ya, tidak membuat mereka tergantung. Tapi bisa, sangat bisa, dan saya menemukan berkali-kali bahwa dukungan psikologis awal ini tidak hanya untuk situasi bencana. Terakhir, saya bersama teman-teman, saya bagian dari tim ya, kami bahkan bikin dukungan psikologis awal untuk teman-teman ODA, orang dengan HIV/AIDS. Itu kami juga lakukan langkah-langkahnya gimana kalau ada keluarga, di mana ada ODA-nya, apa sih dukungan psikologis awal yang bisa diberikan, baik untuk si ODA-nya sendiri maupun untuk si keluarganya, gitu ya. Itu juga kami baru selesai akhir tahun kemarin, gitu ya, membicarakan itu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi pada prinsipnya dukungan psikologis awal ini bisa dilakukan di lingkup pribadi, individu, seseorang, di lingkup keluarga juga bisa, di kelompok juga bisa, kalau dari pengalaman saya. Jadi sebetulnya bisa diterapkan di manapun. Gitu, Pater, saya kembalikan ke Mbak Hani. Oke, makasih Mas Indra. Pater, pertanyaannya lanjut. Iya, Pak Indra itu, ya bayangan ini kan kita hanya peduli saja sebetulnya. So. Mungkin seperti yang Ibu Hilde bilang tadi, kita cuma peduli, lalu ilmunya autodidak. Kalaupun kita memahami salah, sekalipun ilmunya benar, memang salah juga praktiknya. Ya, kurang lebih lah gambaran ke depan, minta bantuan Pak Indra atau Hani atau teman-teman lain, mungkin kami akan hubungi pihak di sana, ya, di tempat bencana. Kita memang juga terhubung dengan puskesmas, lain-lainnya belum, dari pihak agama belum, pemerintah belum. Nanti kami coba kumpulkan misalnya gambaran keadaan, apakah itu menjadi sebuah kebutuhan atau tidak. Syukur kalau mereka bilang kami butuh misalnya gitu. Kurang lebih gambaran keadaan, baru keadaan fisik maupun juga kesan-kesan yang nanti mungkin kami bagi-bagikan kepada Pak Indra untuk masukan atau dalam pikiran saya memang akan kami diskusikan memang lebih mendalam
kami tidak cukup punya, katakan dalam tanda kutip, modal untuk melakukan ini. Kalau sekedar bensin, makan minum bisa, ya. Tapi untuk lakukan hal yang seperti ini, kami tidak punya cukup modal. Maka memang terbersit dalam keinginan saya itu orang yang memang profesional secara ilmu, juga profesional secara katakan empirik atau pengalaman, itu memang juga mestinya hadir. Lalu kami ini yang bantu dia jika dibutuhkan, gitu. Ya, daripada ya kami melakukan kurang lebih antisipasi dari Pak Indra tadi, kurang lebih justru menambah mereka punya luka. Misalnya kesannya, mereka ini datang padahal begini. Oh, itu kan ucapan-ucapan yang kecewa, padahal kita mau bantu, tapi kan justru bukan bantuan yang kita bawa. Ya, gambarannya itu Pak Indra ke depan. Iya, Pater. Silakan saja. Kalau saya sih senang-senang saja ya. Kalau ditanya, diganggu, diajak ngobrol, silahkan aja. Karena banyak teman-teman juga, karena selama ini saya bantu di beberapa kementerian, kalau ada apa-apa mereka juga kadang-kadang langsung WA gitu ya, nanya ini gimana Mas katanya. Oh ya udah, kamu ngapain gini? Oh ya udah, itu udah bagus, sudah oke, silahkan. Jadi silakan aja. Karena menurut saya kadang-kadang justru pengalaman teman-teman yang otodidak ini yang lebih tepat gitu ya dalam situasi itu. Tapi memang kalau memang butuh diskusi, butuh ngobrol, butuh apa, silahkan aja kontak Mbak Hani, nanti boleh mau ngobrol-ngobrol gimana caranya, silahkan saja. Saya sih terbuka ya untuk itu. Senang sekali kalau malah bisa membantu. Iya, Kak Hilda. Saya mau cerita sedikit. Kebetulan teman saya, kami satu komunitas, ada satu komunitas lagi saya, mereka sudah pergi beri dukungan psikologi dari Unipa dan Wahana Visi Indonesia. Terus mereka sharing pengalaman di sana. Mereka lebih banyak penanganannya ke anak-anak yang seperti Pak Indra jelaskan tadi, bahwa ternyata memang anak-anak dan perempuan saja yang diperhatikan, bapak-bapak kurang diperhatikan. Terus kemudian sebelum mereka ke sana, kami sering sharing bahwa ternyata tim relawan yang seperti Pater bilang tadi, yang turun ke sana, memang ada 1-2 orang yang memang ahlinya, kompetensinya seperti ada teman yang psikologi klinis juga ke sana. Kemudian tim yang ikut seperti kita nanti yang ikut diberikan pelatihan, kalau bisa diberikan pelatihan secara langsung ataupun virtual juga boleh ya, atau semacam buku saku panduan untuk relawan-relawan yang memang basicnya bukan pada basic ilmu psikologi. Ketika sampai di sana mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, begitu. Berarti yang kayak tadi sebelumnya Pater sudah sampaikan ya Kak, bahwa memang Pater juga berencana untuk menghubungi Mas Indra untuk membahas dengan lebih detail apa yang akan dikerjakan, begitu. Yang paling penting adalah tahu situasi kondisi terakhir, itu informasi penting, karena itu jadi langkah awal kita jadi tahu gitu ya, jadi kita nggak berandai-andai. Kalau setelah udah, tadi Pater kan sudah berencana mau kontak orang-orang di sana yang bisa dikontak kasih informasi. Setelah informasi itu ada, silahkan aja nanti Mbak Hani diatur kalau misalkan mau diskusi bareng. Oh, kira-kira dari informasi yang kita dapat nih, jadi kita mesti melakukan apa ini gitu ya. Nah, itu silahkan aja, termasuk nanti jika dibutuhkan, ya pengen ada, ya bukan, ya mau disebut pelatihan atau penyegaran, ya boleh-boleh saja bisa diatur. Tapi saya, seperti yang saya katakan tadi, silahkan saja. Nah, cuman langkah pertama yang penting tadi saya setuju juga dengan yang Mbak Hani sampaikan adalah situasi, kondisi, informasi yang mau dikumpulkan dulu ya, kalau tadi tidak salah ya. Nah, itu yang penting tuh, karena itu menentukan langkah kita berikutnya apa. Gitu, Mbak Hani. Kak Irma mau bertanya? Oh, tadi aku sudah kirimkan nomor Mas Indra ke Pater supaya bisa koordinasi dengan lebih lanjut untuk ya persiapan teknisnya dan lain sebagainya, pasti kan juga penting ketika akan pergi langsung ke sana. Bisa sedikit ya. Sedikit membutuhkan suaranya Bu Tias. Saya tadi melihat ada Dr. Harlin. Terima kasih untuk kehadirannya juga. Saya senang sekali. Selamat malam Dr. Harlin.
sehat terus. Terkait dengan masalah-masalah kebencanaan, saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Indra itu sudah komplit karena berdasarkan pengalaman di lapangan, sehingga apa yang disampaikan tadi sungguh-sungguh bisa kita bawa pulang. Dan seperti yang tadi Pater bilang dan teman-teman juga sampaikan, bahwa pertolongan pertama psikologis ini tidak hanya pada bencana yang gede banget, tetapi bencana kecil pun bisa kita terapkan. Dan yang penting adalah juga bahwa ini bisa dikerjakan oleh tenaga yang peduli pada masalah kesehatan, tidak harus profesional, karena ini sungguh-sungguh bantuan yang sangat awal, yang pertama sangat bisa dikerjakan oleh teman-teman yang tidak harus dengan ilmu psikologi secara profesional dan akademis. Dan yang utama tadi sudah disebutkan, perlu adanya panggilan hati. Itu yang paling utama, karena kalau dengan panggilan hati dan mau mendengar, otomatis banyak hal yang kita bisa kita kerjakan di lapangan, dan kita melihat konteks situasi di lapangan seperti apa. Jadi pengalaman Mas Indra menjadi contoh-contoh yang memang tidak harus diterapkan secara plek-teplek gitu, tetapi bahwa ide itu bisa kita pikirkan yang mana nanti di Flores misalnya, situasi di sana seperti apa, pasti ada ide-ide kreatif dari teman-teman, karena dengan hati maka kita akan lebih peduli dan mendengar dari lapangan. Mungkin itu saja, Pater. Silahkan Mbak Hani. Terima kasih Mbak Tias. Dokter Harlin sepertinya mau menyampaikan sesuatu malam, Dok. Silakan. Sudah lama soalnya kangen sama Dokter Harlin, sudah 1 tahun lebih mungkin nggak ketemu. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin aku sedikit menyimpulkan beberapa poin dari yang Mas Indra sharekan hari ini, bahwa ketika kita ingin memberikan dukungan psikologis awal, hal yang perlu kita lakukan tadi 3L itu ya, listen, look, and link. Jadi tidak harus semua bantuan itu kita yang memberikan, tapi bisa jadi banget kalau kita itu menghubungkan mereka dengan pihak-pihak yang justru lebih bisa membantu. Yang tadi di pertama banget Mas Indra bilang, kita boleh punya bayangan di kepala kita mereka seperti apa, tapi jangan jadikan itu satu-satunya bahwa itu pasti benar kayak gitu, karena keadaan di lapangan kita tidak pernah tahu. Jadi penting sekali untuk menjadi fleksibel ketika kita melayani kebencanaan, gitu, baik secara yang di individu ataupun bencana massal, dan siap untuk melakukan perubahan, karena seingatku waktu di Lombok, walaupun cuma sebentar, tapi setiap evaluasi malam itu kita pasti akan mengubah lagi sesuatu untuk besok, karena memang betul-betul kita menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi bukan masalah program yang harus jalan, harus jadi, tapi bagaimana apa yang kita berikan itu memang akan membantu mereka berdasarkan yang mereka butuhkan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat mereka butuhkan, begitu. Dan juga Pater tadi termasuk membantu ya, kalau misalnya ada bencana yang sifatnya individual, tumbang pohon di satu rumah misalnya, begitu. Atau tadi Pater bilang Pak Vincent rumah di pinggir jalan kan, begitu. Jadi ini juga bisa dipakai Pater, begitu. Baik, diskusi bulan ini sampai saat ini saya tutup, gitu kan. Iya, terima kasih buat malam hari ini. Sampai kita jumpa lagi di bulan berikutnya, dan nanti Pater akan infokan lebih lanjut di kapannya.